Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Nadia Kartika. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Mes tempat karaoke di Kota Tegal terbakar, 6 orang pemandu lagu tewas. Mobil tertabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di Prambanan, Klaten, 2 orang tewas. Ribuan surat suara legislatif dan DPD RI ditemukan rusak dan tidak layak digunakan di Grobogan. Kebakaran melanda mes karyawan sebuah tempat karaoke di Kota Tegal Senin pagi. Evakuasi belasan pemandu lagu yang terjebak di dalam kamar terhambat sulitnya akses masuk ke dalam bangunan. Hingga Senin siang tercatat 6 orang tewas dalam kebakaran ini. Polisi dibantu warga sekitar Senin pagi berupaya menyelamatkan belasan karyawan dan pemandu lagu yang terjebak kebakaran di dalam gedung tempat karaoke Oranye di Jalan Veteran, Kota Tegal. Belasan karyawan dan pemandu lagu terjebak di dalam kamar yang dipenuhi asap tebal. Para korban yang terjebak di lantai 3 sempat berteriak-teriak meminta pertolongan, sedang sebagian korban lainnya nekat memanjat atap untuk menghindari kepungan asap. Dengan tangga seadanya, petugas pun berupaya mengeluarkan korban dari dalam gedung sebelum petugas damkar dan dishub datang. Menurut salah satu karyawan restoran di tempat karaoke tersebut, asap hitam pekat tiba-tiba memenuhi ruangan di lantai 3, di mana sebagian besar karyawan dan pemandu lagu masih tertidur. Di dapur, lagi apain? Lagi masukin bayi. Ya, ibu mau naik, sudah gelap. Gelapnya asap gitu? Ya, asap pekat. gelap. Di lantai 2 itu juga gelap banget. Terus ibu bangunin kafe naik. Berarti anak-anak ini di kamar semua tadinya? Iya, pada tidur. Pada tidur. Yang kejebak-jebak juga di kamar semua? Iya. Tapi dibangunin sama karyawan resto. Iya. Menerobos asap apa gimana? Depan. Di sana apa sih? Struktur gedung tempat karaoke yang tertutup dengan hanya sedikit jendela mempersulit para korban untuk keluar, dan petugas damkar juga tim penyelamat untuk melakukan pemadaman serta evakuasi korban. Sebagian korban yang berhasil dikeluarkan mengalami luka bakar dan langsung dilarikan ke RSUD Kardinah, Kota Tegal. Hingga Senin siang, RSUD Kardinah menerima 9 orang korban selamat akibat kebakaran mes karyawan karaoke Oranye, Kota Tegal, dan masih dirawat di instalasi gawat darurat. Termasuk 1 orang karyawan Dinas Perhubungan yang ikut dalam tim evakuasi korban. Tim penyelamat juga mengevakuasi 6 orang korban tewas dari 2 kamar di lantai 3 tempat karaoke tersebut. Korban meninggal akibat mati lemas menghirup asap kebakaran. Jumlah korban masih didata, antara yang meninggal MD dan yang masih bisa terselamatkan. MD ada berapa, Pak? MD sementara ada. Penyebab MD-nya Mati lemas? Atau? mati lemas. Karena kemasukan itu? Kemasukan CO2 sudah teridentifikasi semua. Belum semua. Kondisi yang masih dirawat bagaimana, Pak? Kondisi keadaan umumnya masih bagus. Masih bagus. Termasuk pegawai yang tadi 15 itu termasuk pegawai disub. Pegawai disub lagi ngapain, Pak? Nolong. Data sementara, ke-6 korban tewas semuanya adalah pemandu lagu dengan nama panggilan Anggun, Audi, Sandra, Putri, Aski, dan Tata. Untuk mengetahui penyebab kebakaran, polisi telah melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kota Tegal. Sebuah mobil tertabrak kereta api di perlintasan kereta tanpa palang pintu di Prambanan, Klaten. Akibat peristiwa itu, 2 orang tewas di lokasi kejadian. Satu unit mobil minibus tertabrak kereta api pada perlintasan kereta tanpa palang pintu di Desa Taji, Kecamatan Prambanan, Klaten, Minggu sore. Kondisi mobil ringsek dan terguling akibat kecelakaan tersebut. 2 orang tewas di lokasi kejadian.
Menurut polisi, saat kejadian mobil melaju dari arah selatan menuju utara. Saat tengah menyeberang rel di perlintasan tanpa palang pintu tersebut, diduga pengemudi minibus tidak menyadari datangnya kereta api dari arah Klaten menuju Yogyakarta, hingga kecelakaan tak dapat dihindarkan. 2 orang korban warga Lamongan, Jawa Timur pun meninggal dunia. Palang kereta ini kan tidak ada yang dijaga, itu beritanya tidak ada, mungkin kurang kehati-hatiannya, akhirnya terjadilah kecelakaan. Dari arah mana mau kemana? Dari arah minibus dari arah selatan menuju utara jalur Joglo. Terus kereta dari arah timur, dari arah Klaten menuju Jogja. Terus Sampainya di TKP terjadilah kecelakaan ini. Korban ada 2 ini, meninggal dunia. Tapi perempuan ya, laki-laki semua. Warga mana, Pak? Warga Jawa Timur, Lamongan. Petugas gabungan kemudian mengevakuasi kedua jenazah menuju Rumah Sakit Suraji Tirtonegoro, Klaten. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Minibus yang tertabrak kereta api dan mengakibatkan 2 orang tewas di Klaten baru bisa dievakuasi Minggu malam. Mobil yang terseret sekitar 20 meter dari jalan dan hancur menyulitkan evakuasi. Mobil minibus yang tertabrak kereta api di perlintasan kereta tanpa palang pintu Desa Taji Prambanan, Klaten Minggu sore baru bisa dievakuasi dari tempat kejadian Minggu malam. Kondisi mobil yang ringsek dan terseret sekitar 15 hingga 20 meter dari jalan membuat proses evakuasi mobil memakan waktu sekitar 1 jam. Mobil ditarik menggunakan truk derek. Kurang lebih sekitar 1 jam untuk evakuasi, mulai evakuasi dari pinggir rel sampai untuk bisa dibawa ke polsek. Ya karena bodi kendaraan untuk kerusakannya lumayan, jadi untuk evakuasi membutuhkan waktu dan untuk mobil sempat terseret agak jauh ke dalam sehingga evakuasinya butuh waktu yang lumayan. Akibat kecelakaan tersebut, 2 orang warga Lamongan, Jawa Timur, ayah dan anaknya bernama Dimas dan Bakron meninggal dunia. Dari hasil olah TKP, sementara polisi menyimpulkan kecelakaan terjadi diduga karena pengemudi mobil kurang memperhatikan situasi di perlintasan kereta tanpa palang pintu. Mungkin sementara karena mungkin dari pengemudi kurang memperhatikan dan kurang mengetahui situasi di perlintasan seperti ini, dan juga di sini juga nggak ada palangnya, sehingga pada saat mungkin melintas dia kurang memperhatikan datangnya kereta api sehingga terjadi kecelakaan. Setelah dievakuasi, mobil naas tersebut kemudian dibawa ke Mapolsek Prambanan. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Seorang pria tercebur sumur sedalam 10 meter di Klaten. Proses evakuasi berlangsung dramatis dan membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Korban yang masih hidup kemudian dibawa ke rumah sakit. Warga desa Nengahan Bayat, Klaten hari Minggu dikagetkan dengan kejadian terceburnya seorang pria bernama Ilyas ke dalam sebuah sumur yang berada di belakang rumahnya. Petugas gabungan damkar, tim SAR, BPBD hingga komunitas relawan berupaya mengeluarkan korban dari dalam sumur sedalam 10 meter yang berisi air dengan kedalaman 3 meter tersebut. Dengan menggunakan katrol, petugas pun masuk ke dalam sumur dan kemudian berhasil mengeluarkan korban dari dalam sumur 1 jam kemudian dengan kondisi selamat. Korban tercebur ke dalam sumur dengan kedalaman 10 meter. Korban dalam kondisi mengalami depresi. Tadi kita lakukan upaya penyelamatan dengan metode kita menggunakan teknik block and tackle, dan alhamdulillah setelah 1 jam kita lakukan upaya pengangkatan. Tadi korban berhasil kita selamatkan dalam kondisi selamat dan tidak mengalami cedera yang lain. Dari keterangan pihak keluarga, korban mengalami depresi dan sebelum kejadian sebenarnya hendak diperiksakan ke rumah sakit. Namun, korban menolak dan lari hingga tercebur ke dalam sumur. Menurut cerita dari pihak keluarga, bahwa korban tadi pagi awalnya memang mau diperiksakan ke rumah sakit, namun korban menolak dan berlari langsung
nyemplung ke sumur. Setelah berhasil dievakuasi dari sumur dalam kondisi selamat, korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Sujarwa di Klaten. Trisna Agung melaporkan dari Klaten.